Perkenalkan, nama saya Endar Mudali Paswari dengan nomor urut 27. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Pengertian kepailitan tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang mengartikan kepailitan adalah sifat umum terhadap semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Menurut Memory Fund College Team, kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang atau debitor guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan atau kreditor. Dari pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan debitur tersebut harus disita sesuai dengan peraturan undang-undang demi melunasi utang-utangnya. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan demikian, dari pasal tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan. Yang pertama, debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan debitur pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua kreditur, sehingga semua kreditur mempunyai pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara pari passu dan pro rata. Yang kedua, debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun, dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pada pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Yang pertama adalah pihak permohonan pailit. Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang kedua adalah debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang ketiga adalah hakim pengadilan niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan niaga. Yang keempat, hakim pengawas. Untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, maka dalam keputusan kepailitan,
oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas. Yang kelima adalah kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara kepailitan. Karena tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta pailit. Adapun tujuan hukum kepailitan adalah 1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela, walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Yang kedua adalah untuk menghindari kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutang dari si debitur. Yang ketiga, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memerhatikan kepentingan kreditur lainnya. Tujuan yang keempat adalah menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaan dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Debitur menyembunyikan harta kekayaannya sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan tujuan yang kelima adalah menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.